kita ke sini memastikan hak-hak yang selama ini ijazah ditahan. Kedua kan kita dapat informasi setiap penebusan ijazah itu harus diberi yang namanya uang. Jadi harus ada, kalau mereka nebus ijazah harus dibayar. Dan itu kan tidak baik, itu seperti apa, pemerasan ya. Iya. Gitu. Dan kita negara hari ini hadir untuk melawan praktek-praktek kejahatan ini. Tuh. Jadi Mas, siapa deh namamu deh? Hari kita mewakili negara deh ya. Jadi kamu jangan khawatir atau kawan-kawan media ini punya hak secara konstitusi mendapatkan yang namanya informasi publik. Gitu. Misalnya kamu komplain, kamu tersebut marah gitu, enggak, jangan. Kita bukan preman atau saya pakai baju dinas nih, ya. Baju dinas, Pak Gubernur dan semuanya. Tuh, ya. Yang namanya sidak itu ya begini. Tapi prinsipnya kita tidak menghalangi bisnis. Tidak mau apa-apa. Cuma satu, kita minta hak ijazah mereka dipulangin, itu doang. Nggak minta yang lain-lain. Nggak minta duit, kita nggak minta saham, dan nggak minta apa yang sifatnya kompensasi, nggak ada. Gitu. Jadi ya. Jadi tenang. Yuk. Jadi kalau hasil dari sidak ini apa? Tidak lanjut kita Pak Wamen. Pertama kita minta pulang ijazah dulu. Dua, kalau ada unsur pidananya kita pidanain. Jika harus kita segel, kita segel. Gitu. Jadi kita nggak main-main dalam hal ini. Jadi limitnya, dan kita akan cari juga pasti yang lainnya pasti. Jangan sampai kayak kasus Surabaya. Untuk limitnya nahan apa? Untuk batas waktunya kapan, Pak? Cepatnya lah, ngapain harus lama-lama? Nggak pakai lama. Kalau mereka tidak mau gimana Pak Wamen, ownernya? Ini kan sudah kemarin Pak Wamen sempat kecewa juga kan? Sudah kali kedua juga. Yang kali kedua gitu Pak Wamen. Kita punya institusi kepolisian. Selain kepolisian aja nanti. Sehebat apa sih mereka? Karena gini, mereka ini kan merasa punya backing. Seakan-akan negara selama ini bisa disuap. Nah ini nggak bisa. Kalau mampu mereka menyuap kita, kita mau tahu semana sehebatnya mereka nyuap kita. Jangan nantang-nantangin kita soal suapan gitu. Praktek itu udah nggak laku di pemerintahan Prabowo. Ini bandel juga nih. Di pemerintahan Pak Wahid juga udah nggak laku tuh praktek-praktek itu. Ya, yang kita lawan itu praktek suap yang selama ini dilakukan oleh para pelaku usaha. Sekali lagi, kita hadir bukan untuk menghambat bisnis atau usaha mereka. Kita hanya ingin memperjuangkan hak kawan-kawan yang kita ijazahnya, itu doang. Dipulangin udah, atau usah yang lain deh. Gitu. Apalagi kita kena penalti, itu kan keji gitu. Orang mau nyari kerja itu nyari duit. Bukan membuang duit. Iya, ini kayak pemerasan ya Pak Wamen ya. Ada indikasi lain, selain ini ada indikasi lain Pak Wamen? Atau pasti, bisnis lain mereka? Kita nggak tahu lah ya. Ya kan nanti aparat penegak hukum yang tahu. Penyelidikan ya Pak Wamen. Kita tidak mau terlalu melampaui di luar yang kita kerjakan. Pokoknya praktek ini dilarang di wilayah hukum Indonesia. Dan yang kita sampaikan lagi, ini untuk para pelaku usaha dan pengusaha. Jika mereka melakukan praktek menahan ijazah, kita akan pidanakan. Kita akan pidanakan siapapun pelaku usahanya. Mau dia punya backing apa, kita lawan, kita tabrak. Itu. Oke. Siap Pak Wamen. Mantap Pak Wamen. Maju terus. Pagi apa gitu? Dia maju sedikit. Yang kedua DPRD. Audionya masuk kan? Ini penyambutan tidak ada. Ini apa?
Pemimpin apa kepala daerah datang, Pak Gubernur datang, ada disambut. Step aja. Mau berdasarkan dulu deh, step aja. Tunggu kan? Pak Kapolda bentar lagi menerima tamu nanti. Tunggu kan tuh. Yang baik ya. Mantap Pak itu. Iya, enggak Pak, ngapain dekat Pak? Bang. Pak. Mereka selalu mengirim nama data ada isu. Iya, ada mau ya, tunggu saatnya ya. Saatnya aja deh. Ya, kan dari awal kita dia operasi begini gitu. Ya kalau masalah sampaikan apa masalahnya. Pulang ini kan jangan sudah gitu. Kita kan mau mencari keadilan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewan, Pak Dewan. Gimana, Wan? Oke. Tadi ya buatnya. Iya, tadi banyak. Dari orangnya standar lagi dari karena kalau ada Baik pemirsa, ini dia Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer, yang melakukan sidak terkait penahanan ijazah oleh salah satu perusahaan, yaitu PT Sanel Tour and Travel di Provinsi Riau, di Pekanbaru Riau. Kemudian tadi Immanuel datang sekitar pukul 11 siang tadi dan langsung mencari atau berusaha untuk bertemu dengan perwakilan dari PT Sanel Tour and Travel. Dan saat ini Immanuel juga tengah berbincang atau berdialog dengan perwakilan dari DPRD Riau, dan tadi sebelumnya juga hadir dalam sidang ini perwakilan dari Pemprov Riau serta perwakilan dari perusahaan. Dan saat ini memang fokus yang tengah ditangani yaitu terkait dengan penahanan ijazah yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, dan Immanuel Ebenezer kali ini secara tegas meminta untuk perusahaan PT Sanel Tour and Travel mengembalikan ijazah karyawan yang ditahan. Dan tadi ia juga sempat menyatakan bahwa ada dugaan pemerasan di mana para karyawan ketika ingin meminta ijazahnya ini harus membayar sejumlah uang tertentu. Sidak kali ini juga untuk memastikan hak-hak para karyawan yang ijazahnya ditahan, dan ia juga meminta kepada pihak perusahaan agar segera dengan cepat atau secepatnya
mengembalikan ijazah para karyawan yang ditahan. Selain itu, ia juga akan berkoordinasi dengan polisi dan menginvestigasi apakah adanya unsur tindak pidana dalam hal atau persoalan penahanan ijazah karyawan di PT Sanaltur Travel ini. Dia sempat menyebutkan bahwa akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengatasi adanya dugaan pidana tersebut. Dan sempat ada mediasi juga yang dilakukan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer dengan pihak dari PT Sanel Tour and Travel serta para karyawan. Provinsi Riau ini banyak Pak, banyak sekali. Sementara itu, salah satu korban penahanan ijazah oleh perusahaan Sanel Tour and Travel di Pekanbaru Riau ini mengaku bahwa ijazahnya telah tahan selama 7 tahun. Salah satu korban yaitu Ragil Firmansyah yang merupakan warga dari Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Sandapelan, Pekanbaru ini menyatakan bahwa ia telah bekerja di Sanel ini selama sebulan sebagai kurir ekspedisi. Jangan pandang bulu, karena gini, akhirnya memutuskan menghalangi bisnis mereka. Tidak. Yang kita minta cuma satu, kembalikan yang namanya dokumentasi pribadi orang. Nggak boleh itu. Ya. Ini apa? Meluruskan rasa keadilan. Rasa keadilan. Orang ijazah itu kan privasi ya, pribadi, dokumentasi pribadi. Jadi kalau ada syarat untuk ijazah, enggak ada masalah sebenarnya. Umpamanya dia bagian keuangan, takut umpamanya dia apa-apain segala macamnya. Tapi kalau dia salah, silakan ditindak. Kalau dia keluar, umpamanya selesaikan kewajibannya ya ijazahnya kasih. Di mediasi kan ada, kita kan ada dinas ketenagakerjaan soal pengaduan. Ya silakan nanti kita terbuka. Jadi berarti kejadian di Sumatera Barat karena ini disimpan ijazah oleh suatu perusahaan, tiba-tiba kantornya terbakar bawah. Jadi terbakarlah seluruh ijazah. Ini kan resiko sama beda. Maka itu begini. Kalau ada yang seperti itu, memang ada umpamanya perusahaan yang butuh itu sebagai garansi. Ya, sebagai garansi. Boleh sih. Kalau menurut saya nggak ada problem soal itu. Tetapi harus ada yang namanya hitam atas putih. Selesai dikembalikan. Iya, selesai dikembalikan. Yang kedua, itu dinotariskan. Bahwa si A menyerahkan ijazah, si B nanti kalau ada apa-apa, kan ini bahan bukti. Bagi dia untuk dia bisa dia ganti ijazah baru, dinas pendidikan, kan itu. Duplikasi kan boleh ya dengan kasus ini. Gitu. Jadi sehingga Memang dia kontrak kerjanya sendiri sudah ditandatangan oleh pekerja tadi, ditarik lagi oleh perusahaannya. Ya, seperti ini contohnya yang kita datangi ini sekarang. itu prakteknya tidak benar. Iya, jadi dari niat awalnya saja sudah nggak bagus gitu. Kontrak kerja untuk pekerja itu harusnya kan 2 rangkap, pekerja pegang 1. Ya, Ini Provinsi Riau ini bisa menjadi pilot project percontohan di mana eksekutif atau praktisnya langsung terjun ke persoalan yang menyentuh. Jadi semoga nanti provinsi-provinsi lain bisa sama ya. Karena Jawa Timur sudah, Riau, kemudian Jawa Tengah, mana semua. Karena praktik penahanan ijazah ini hampir di seluruh wilayah hukum Indonesia. Yang menurut saya ini kan praktik puluhan tahun ini dibiarkan. Nah, kali ini tidak bisa. Makanya saya sangat mengapresiasi ya kawan-kawan Dewan, Bung Adil. Pak Gubernur tegas nih eksekutif, keluarin perda katanya. Kita bikin satgas. Wah itu kerja-kerja eksekutif. Kalau di OT itu bagus, batas usia pun udah dihapuskannya Pak, udah dihapus batas usia. Jadi orang yang habis kena PHK-nya 1 juta, dia kata bisa kerja dia lagi. Bagus. Kalau kita terdepan yang sama. Kalau beliau jangan ditaksikan soal itu. Gercep dia nih. Turun kita nih. Kami mati-matian mengangkat dia. Ada perubahan. Proses politik sudah lewat ya kan. Sekarang proses pekerjaan untuk rakyat. Ini bentuk pembuktian bahwa
kita bisa kolaborasi, hadir aja, kan Pak Dewan bisa menyampaikan problem-problem yang kemarin itu, ya hari ini benar-benar hadir kan. Itu Wamen, wakil kita ini sudah bantu menyelesaikan kami yang tadi kan. Ya betul, ketua yang satu orang. Apa itu? Setahu sana ini udah lama nih. Belum ada terasa lokal lagi. Iya, kalau ada terasa lokal sana ini lah. Pemegang pasar ini Bang. Pemegang pasar yang mereka di bawah. Jelas gini, kita tidak pada kapasitas meres. Ya, Tidak minta tidak kembali saja ijazahnya. hanya minta hak rakyat ini mengulangi rakyat ijazah interpretasi. Jadi betul. Akibat ijazahnya ditahan Pak Wamen, susah mencari kerja. Ya artinya salah satu mungkin kemiskinan terjadi di negara ini. Mereka kerja lagi jasa. Dan kemarin sudah pakai tapi baiknya bisa balikin biasanya. Jadi dari sekta keuangan sama sekta kantor sudah membandingkan mata kuliah. Mana ada orang-orang itu? Tadi kan ini sudah lagi kan. Oh, Bukan tadi Bapak bilang turun. Jadi ada 5 buku yang mantul ke situ nanti saya terus juga ada disabilitas itu kan dapat satu perjanjian satu perjanjian. Tidak ada lama ini orang Tolong nih, soal disabilitas kan kita sudah ada di Jadi kebetulan Pak Wamen kesini, kawan-kawan yang disabilitas yang kuliah di Universitas boleh, kita agendakan. Oh ada Pak Gubernurnya deh, gubernurnya saya yakin waktu-waktu yang banget nih. Jadi kita sudah ada direktorat khusus kan disabilitas kan? Ada Pak, direktur. Ada direktur khusus kan? Ya, di bawah Bina Penta Pak. Jadi Pak Wamen izin setelah nanti, kau kan banyak penganggur nih Pak Gop, yang 47 orang ini. Jadi setelah nanti dapat ijazahnya, nanti kita minta sama Pak Wamen untuk mereka dilatih di balai latihan BLK. di sini ada kementerian diaktifin loh. Udah kita kunjungi. Itu kan BMK provinsi. Itu terakhir Nggak takut. Jadi kerja untuk pekerjaan, di training untuk industri. Jadi nanti kita paksa dia implementasi yang depan, yang begitu kan Pak. Hindar itu apa? Kalau kita itu mereka bertanggapan itu masih jadi orang-orang yang punya di sini sudah membaik.
dia bikin desain karena dia takut nanti kalau dia desain dan makanya aku tadi ini berapa biasa kalau sampai bulan ini bawa sama biar dia menerima apa yang dilakukan oleh Pak. Lagi satu tuh yang lainnya maksudnya kan itu pakai kendaraan ya untuk job aku pakai kendaraan lagi ini soal apa Kalau menurut semua ada butuh bahkan kemarin dipanggil satu ruangan itu pernyataan yang mereka yang tapi satu kali melihat isi dari pernyataan yang dibuat oleh perusahaan. Pertama satu menyatakan bahwasanya gaji di sini sesuai dengan UMR. di sini ramai juga mas. Terus yang kedua, mereka tidak ada masalah antara pekerja dengan si pemberi. Terus yang ketiga, diberikan cuti. Yang Tidak dibenarkan orang ini untuk Kalau dia nggak mau hadir di sini, yang dia hina tuh gubernur ini. tidak mana ini lagi? Iya dia lagi ini. Mana dia lu? Bobi mana? Enggak mau datang deh. Apa? Jalannya? Ini kantor lagi les nih. Lagi les. Iya, izin Pak Dut ya. Ini dia mah Ainus. ini saya misi lagi les. TikTok apa? Nggak live. Jadi ada rekaman. Jadi rekaman ini salah satu karyawan yang meminta ibadah di sini. Di sini dijelaskan bahwasanya kalau mau keluar itu bayar 5 juta. Kita udah punya lengkap semuanya. Orang mau cari kerja, mau cari duit, Iya, karena keluarkan uang. Iya betul. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah lengkap semuanya Pak Tum. Kait mungkin kita dari mana? Bandara sih berapa lama sih? Oh, oke. Ngapa pula ke bandara tadi ke DPR? Ke DPR, dia mau berangkat ke Kuala Lumpur. Nah, Pak, kawannya keluarganya, dia mau dapat oleh keluarganya itu. Ada dulu. Tadi kita katanya, kita nggak tahu, cuma ada terus lagi, dia ada beli juga. Pak Ilan telepon dia lah tuh. Iya. Dirkrimsus. Wah, Dir. Wah. Ini Pak Dir. Arian. Ini Pak Dir. Ini ada Dirkrimsus Polda Riau. Polda Riau ya? Iya. Oh, Polda Riau. Jadi Namanya Pak Ade. Pak Ade. Jadi kita aman ya, ada Pak Polisi, ya Bu ya. Nah ini ya. Oke, terima kasih ya. Besok pagi akan kembali. Kasih tahu ya. Ini gitu.
Kami sini lah dulu. Iya, tinggalnya pada kurang dulu sih. 48 orang. Kalau kami tiga orang. Apa? Oh ya, silakan. Oke, banyak ya. Sampai di mana ya? Harus kita tunggu teman-teman. Dua kali panggil tak ada. Ya, pemirsa, saat ini Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer didampingi oleh beberapa perwakilan dari DPRD Riau, juga ada dari Dirkrimsus Polda Riau serta Gubernur Riau Abdul Wahid. Ini tengah menunggu pihak dari perusahaan PT Sanel Tour and Travel datang. Usai sidak yang dilakukan oleh Wamen Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer. Dan ini kali kedua Wamen Immanuel datang ke PT Sanel Tour and Travel untuk menindaklanjuti laporan dari mantan karyawan PT Sanel Tour and Travel yang mengaku ijazahnya ditahan dan ada dugaan harus membayar sejumlah uang agar ijazahnya bisa kembali. Dan tadi juga sempat berdialog untuk menjelaskan bagaimana kondisi atau situasi mengapa hingga saat ini ijazah belum juga dikembalikan kepada para mantan karyawan. Anggota Dan sebelumnya pihak dari DPRD Riau ini juga telah melakukan rapat dengar pendapat dengan pemilik perusahaan Sanel Tour and Travel terkait kasus ijazah mantan karyawan yang ditahan pada 7 Mei lalu. Di mana dihadiri oleh Dinas Kerja dan Transmigrasi Riau serta pemilik Sanel Tour and Travel. Sementara untuk kasus ijazah 12 mantan karyawan tersebut ini juga telah dilaporkan ke DPRD Pekanbaru dan tengah ditangani hingga saat ini. Namun pada saat rapat dengar pendapat, 12 orang korban yang ijazahnya ditahan tak diundang dalam rapat wakil rakyat tersebut. Benar, iya. Karena minggu lalu setelah kita RDP tanggal 7, dan beberapa korban yang mengaku ijazahnya ditahan ini juga sudah melapor selain ke DPRD, lalu juga ke Gubernur Riau, hingga melapor ke Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer agar ijazah mereka segera dikembalikan. Tapi dari beberapa mantan karyawan mengaku bahwa hanya bekerja selama sebulan sebagai kurir ekspedisi dan memutuskan keluar karena gajinya tidak sesuai. Karena dari minggu kemarin setelah kita RDP-nya Pak, memang kita udah sampaikan bahwa jadwal ini hanya bisa kita pagi karena siang udah berangkat. Minggu waktu kita RDP di tanggal 7 udah disampaikan juga. Karena ada agenda kerja yang nggak bisa ditunda. Udah, di mana? Duduk Pak. Siapa yang duduk? Nah, kita ingin tahu aja kalau ibunya memang ke sini kita tunggu. Iya, lihat baik dia. Ini dihadirin oleh gubernur loh. Tadi rencananya begitu Pak, memang waktu mepet.
Jadi kita usahakan dana begini, dia harus tahu dulu. Ini persoalannya penting. Kalau nggak penting kita nggak datang ke sini, Bos. Tuh, gitu loh. Berarti dia menganggap ini persoalan tidak penting. Ya kan begitu. Kita aja meninggalkan kerjaan kita. Tadi memang udah disampaikan begitu Pak. Kita menuju kemari, memang tapi tidak bisa sampai sama ibu itu. Dia datang ke sini. Tadi rencana datang Pak. Sekarang kita bicarakan. Tadi datang. Kalau nggak datang nggak ada masalah kami, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini penghinaan 2 kalinya nih. Iya. Datang. Tadi saya telepon dia ada lagi menuju ke sini katanya, cuma lama betul. Nanti kami paspor sebentar. Iya, tadi Pak, kita mau pasti aja. Jangan kita dibola-bola kayak karyawan-karyawan ini juga gitu. Iya. Tidak perlu bola-bolain gimana kasihan karyawannya. Oh, cuma nggak ada masalah, nggak ada masalah. Untuk kepastian aja. Kalau kepastiannya nggak datang ya nggak apa-apa. Kemarin tindakan di Senaker Kota sudah ada nutup satu perusahaan. Setelah ditutup, jasa dikembalikan. Ada 4 kemarin Pak ya? 4 jasa. Bisa dikembalikan ya. Paskanya Pak Wamen datang. Ini konkret kerjanya nih. Nah, tapi ini kok nggak ditutup? Ini ditutup nih. Ini karena via Disnaker Provinsi, Pak. Nah, sudah ditangani Disnaker Provinsi. Nah, izinnya dari mana? Izin kan kota ini. Perizinan ini ada di pariwisata, Pak. Ini kan kota. Nah, nggak bisa. Provinsi nggak bisa nutup. Kayak kota gimana? Itu kan. Karena untuk pendanaan jasa kemarin kan di-handle oleh provinsi. Jadi kami menunggu. Jadi kalau kita lakukan penutupan, izinnya kan dari kota. Itu kota yang bisa menutup, bukan dari provinsi. Kami sampaikan ke DPPST. Penutupan itu adalah pihak akhir, ya penyegelan. Kan kita tidak sedang ingin menutup, kita hanya ingin minta ijazah dipulangin. Nah, kecuali ada hal-hal di luar itu yang bukan wewenang kita, misalnya wewenang aparat penegak hukum, kemudian dinas. Nah itu ya kalian lakukan lah. Tapi kali ini kita hanya fokus pada itu. Tapi kalau yang lain terserah. Biar ini menjadi pelajaran untuk siapapun yang pelaku usaha, pebisnis. Negara tidak sedang menghalangi bisnis mereka. Gitu. Kita hanya minta ulangin ijazahnya, jangan ada ijazah lah. Jadi kami bersama DPRD Kota, Pak Wamen, ada kurang 3 yang usaha yang menandai ijazah sudah kami Dari kembali. Gitu ya, ulangin ya. Cuman yang nakal ini yang dipanggil kok datang kok. Kira-kira udah berapa banyak yang ulangin ijazah Pak? Dari total dari dampak kita hari ini. Kalau dari saya ada sekitar 50 orang. 80. Ya, Usaha. Syukur, alhamdulillah. Jadi kemarin ada sekitar 5 lagi. Ya. Karena komunikasinya bagus dengan pihak usaha, alhamdulillah diberikan, tidak perlu dilaporkan Snaker. Kita harus memberi apresiasi dong ya. Pelaku usaha yang begitu, kalau gitu. Karena kita selalu mengimbau, tidak ada kaitannya orang bekerja dengan data itu ditahan. Ya kan? Kalau memang ada klausula di sana mengenai ganti rugi, itu tidak ada kaitannya. Betul Pak, betul. Yes. Ini. Beberapa lama kita di sini nih? Lama jaraknya sih. Dan yang ini udah dilaporkan ke Polda juga nih Pak. Udah Penggelapan. Udah masuk LP penggelapan ijazah. 8 ya, masa Iya. 8. Kita tunggu 8 Kalau belum sih enggak? Bu, udah di mana Bu Santi? Saya mau pasien juga harus berangkat jam 12.20 Pak. Nah, Ibu Santi datang enggak? Itu aja. Nanti jangan nanti dari pihak Polda nanti ini udah ada Pak Dimsud datang. Kalau Ibu nggak datang nanti kami serahkan sama pihak ke Polda. Antara apa dengan dinas apa? Tenaga kerja kota ya. Jam berapa? Ini Pak Wamen banyak kegiatan Bu. Iya.
Wah, nggak. Tadi kata ibu lagi di jalan sama saya, udah meluncur. Nggak benar, berarti tidak datang ya. Oke, terima kasih. Ya. Tidak datang ya, Pak. Tidak datang. Datang ya. Gimana Pak Dir? Ada Pak. Bisa tapi taknya dulu. Yang main dari Kalau Pak apa? Ada lawyer korban, ada lawyer korban mana? Lawyer korban. Pak Endang. Lawyernya. Minta maaf, Iya. mulai ijazahnya. Dilaporkan di Polda apa tuh? Kita sudah laporkan dua laporan, Pak. Yang pertama pidana umum dugaan 372 junto 374 terkait penggelapan ijazah, dan yang kedua pidana ketenagakerjaan. Nah, prosesnya sudah jalan. Yang pidana umum sudah memeriksa saksi 8 orang, dan ketenagakerjaan sudah pasang saksi. Jadi kedepannya yang diperiksa itu informasi dari penyidik pihak Sanelnya, Pak. Demikian, Pak. Satunya mana? Mana lawyer tadi? Lawyer tadi, Pak. Mana lawyer Tanel? Ini, Pak. Katanya mau kerja sama di kampus, mau datang. Gimana sih? Jawabnya, kan kita baik-baik datang nih. Jadi sebetulnya Pak, Jasanya. pada waktu RDP di tanggal 7, Sekarang kita sudah sampaikan. Artinya dia punya waktu yang sempit. Ya sempitnya gini datang ke kita nemenin kita lah. Iya. Tadi kan udah kita sampaikan sama-sama, Pak. Janji sama kami tadi di Komisi 5 mau datang ke sini baru saya. Sama kita juga begitu. Kita akan usahakan datang. Walaupun cuma sebentar. Tapi ada trouble, Pak. Trouble apa? Kayaknya mungkin di dalam di urusannya dia itu. Kalau saya melihat kita saja, saya ini gubernur, ini wamen, ya ini rakyat. ini aja dipermainkan Pak, apalagi apa? Udah Kita sampaikan tadi yang saya bicara. Artinya kita punya waktu sampai kemarin diagendakan kita ketemu di DPRD, Pak. Nah, sama Pak Wamen juga. artinya dia ngomong sama pimpinan DPRD, dia ke sini. Lagi belum di Lagi di jalan. Saya setahu saya dari Yang gedung kita pegang kita Pak, tadi sama-sama dengan kita. dari gedung DPRD ke sini ini paling lama berapa? 10 menit ya? 10 menit lah. Saya duduk di sini sudah berapa lama nih? Satu jam kita di sini, belum muncul-muncul juga, ya kan? Kita harus selesai dari RDP tadi Pak, dan kita ada serah terima ijazahnya. Kita punya ada tanda tangan administrasi penyerahan juga. Jadi kan ada waktu juga kita menunggu di sini. Memang tadi dikabarin bahwa Pak Gubernur datang. Iya, dikabarin. Tapi begini catatan kami nih ya, kami saja sebagai pejabat nih ya, yang memegang kekuasaan dilayani seperti ini, apalagi karyawan yang mengadu seperti ini. Artinya, berarti memang perusahaan ini menurut ini kami tidak hukum ya, di kacamata kami memang udah nggak benar gitu. Ini gimana ini? Di Pemsus loh, Polda. Ada Ada gubernur, wakil menteri dari pusat, wakil rakyat dari provinsi. Siapa lagi bisa dihargain? Iya. Gila ini. Nanti kita akan berpikir beda loh. Iya. Yang tadi yang berpikirannya ijazah, jangan-jangan ada sesuatu nanti. Ya nggak tahu kenapa menghindarkan hal yang biasa. Tadi gini. Tadi disampaikan oleh Pak Wakil Dewan, nanti Bu Santi akan hadir. Beliau akan mengungkapkan, membuat data bahwa akan semua dikembalikan ijazahnya. Begitu Pak ya. Kedua, dia akan minta maaf. Udah selesai, kita pulang. Karena hal itu susah sekali. bukan masalah susah Pak. Dari kemarin juga kita sudah tentukan jadwalnya begitu Pak. Ada waktu kita RDP. Ini negara Pak Jakut kita tahu. Dari DPRD kemarin 10 menit, jaraknya puasa ini Pak. 10 menit. Dari bandara ke sini 10 menit. Kita nunggu sejam loh di sini nih. Di DPRD pun tadi kita sudah sepakat kemarin Pak. Mana sekarang nih? Atau kita ke sana? Atau Ibu Santinya di mana? Kita tunggu. Atau di mana?
Apa saudara? Ya mulai siapa? Orang nih. Apa kabarnya kamu Pak? Ampun. Mana nih? Silakan tadi itu sama ibu saya bagus silakan. Enggak, gini. Pak, kalau main gila, saya ini gila udah lama. Jangan belajar gila baru deh. Ini orang gila semua ini. Jangan. Kita ini pakai tiket yang paling baik loh. Ada Polda, ada ini gila nih. Kita ini dalam rangka mau memediasi antara yang mengadu ke kita sama perusahaan, kita mau mediasi. Ya Mbok, udahlah, ini kita sampai selesaiin gitu. Ya. Aduh, kacau ini. Ambil putusan, kita ke bandara. Dia ada bandara nggak? Kita ke bandara nih. Nanti. Kita akan jumpa juga nanti itu di bandara tuh. Tunggu aja tuh. Ya, hah? Dia lagi. Maka tapi kan Pak dia sudah ada. Enggak tahunya datang sini atau enggak? Kalau enggak kita ke sana. Akan itu. Kita minta didampingi polisi nanti. Maka jelas pakai itu Pak Wamen. Di sini aja nggak mau ke bandara nanti. Belum apa-apa kita ini, Pak. Nggak akan datang itu di bandara. Saya yakin tuh. Kita cek manifestnya nanti jam berapa. Ini gimana nih? Kita ambil keputusan, kita datangin nih ke bandara nih. Gimana? Oh jangan, 1 menit. Nggak bisa, nih kita nunggu sejam. Jangan ngulur waktu. Bandara dia? Kamu ke bandara? Mana? Kita lagi diajar dia. Kalau mau main gila sekalian. Ini penghinaan terhadap institusi negara loh. Pak Kadis. Ya, Kalau saran saya, tapi ini tentang pertimbangan Pak Kadis, kalau bisa ditutup sementara, perusahaan ini, ya, di stop untuk sementara beroperasinya sampai ada kejelasan dari pihak Polda. Kan ini sudah ditangani oleh Polda juga. Ya. Kenapa? Bayangkan institusi negara hari ini untuk kedua kali tidak dihargai. Ya. Ada gubernur, ini sudah polisian. Pengaduannya sudah di Polda, sudah ditangani. Kita serahkan aja ke pihak hukum, tapi untuk sementara kita minta disnaker untuk negara kota untuk melakukan tindakan lah ya. Melakukan tindakan untuk sementara. Ya, bisa Pak. Apa boleh gitu kepada Pak? Jadi gini Pak, nanti yang kita kasih saja tetap ditangani oleh Polda, tapi secara perizinan kita minta untuk stop. Kalau masalah ijazah tidak bisa. Betul. Iya, bukan domainnya. Ini aja. Pak sudah Pak Wali kata tidak akan. Boleh. Dia udah boarding. Udah boarding kan? Kania. Jadi Pak Gop, kemarin sudah kita lakukan kemana Pak? Telepon Pak Wali. Kan tadi saya kasih sementara dulu. Kita cek manifestnya Pak, berangkat. Manifest di bandara kita cek Pak. Nah ini juga salah satu di luar kelaziman. Kan tak lazim orang menahan ijazah. Jadi di luar kelaziman maka itu untuk dihentikan sementara. Kan di luar lazim memang ada nih kelaziman orang menahan ijazah. Ada kan? Di luar kelaziman maka itu disnaker untuk menghentikan. Oke. Hari ini jelas owner ini tidak kooperatif. Tadi Pak Wakil ya, ini saya tegaskan sekali lagi. Tadi disampaikan oleh Pak Wakil Dewan Provinsi Pak ya, Pak siapa namanya? Pak Iwan Pak. Beliau menyampaikan Bu Santi akan hadir di tempat ini. Beliau akan memberikan semua ijazah yang ditahan. Kemudian beliau akan minta maaf. Sebetulnya itu harapan kita. Selesai, udah cukup, kita pulang. Ternyata sampai detik ini tidak hadir dan beliau katanya di bandara mau ke Kuala Lumpur. Berarti ada itikat yang tidak baik. Kita udah sejam lebih menunggu di sini. Ini bentuk penghinaan terhadap negara. Yang pasti
kita negara tidak akan bisa dimain-mainkan. Kita tidak sedang meminta duit, kita tidak sedang memeras, dan kita tidak sedang menghalangi usaha dan bisnisnya. Kita hanya minta satu, hak rakyat, hak warga yang ditahan ijazahnya harus dipulangkan. Itu doang, terima kasih. Apa langkah-langkah selanjutnya Pak Wamen? Langkah-langkah Selanjutnya kita serahkan ke Pak Penegak Hukum. Langsung telepon Pak Wali Kota yang sering ikut. Hari bisa nggak nih? Ini dok, Mau teman-teman saya bareng. izin Pak Wamen ini udah 2 kali nih. Udah 2 kali kesini. Ini harus ditindakan sebenarnya kita tutup sementara. Itu aja dulu. Kalau enggak apa yang kita pengen? Kan lawyernya tuh di mana nih? Begini. Pak, masa pulang tangan kosong, Pak? menghargai. Tidak ada tangan kosong. Ini Pak Wamen. Pak Wali sama Pak Wali. Kan saya Gubernur datang, Pak Wamen datang, nak dihargai. Macam. kita katakan bereng di DPRD. Lalu kita mediasi lah. Dan saya bawa pekerjanya ada 40 orang. Nah, ijazahnya kita tunggulah di Sanel ini. Dikatanya itu sampai di sini Bu Santinya lari. Nah, ada data kata Pak Puri. Nah, seharusnya kan dia datang ke sini. Sudah janji dia mau datang ke sana menyerahkan ijazah. Jadi dicekal. Ternyata dia saya juga ditemani oleh Pak Dirkrimsus Polda Riau. Nah, jadi artinya saya dengan Pak Wali ini, berarti dia ini kan artinya tidak punya kooperatif dengan niat baik, tidak baiknya. Saran saya ini Pak Wali, jadi Pak Wali juga untuk sementara izin usahanya Dicek dulu, kalau nggak bagus, kalau nggak bagus ya bisa disegel terus. Karena apa? Karena dia jadi luar biasa. Dan kenahan ijazah orang. Kebiasaan. Nah, nanti saran saya itu saya sudah ngomong sama Kota, nah, proses hukum yang ditangani oleh Polda itu tetap jalan. Tapi sebagai tindak lanjuti untuk daerah aja. Izin Pak. Oke, ini. Oke. Siap, Bu Ali ya. Mari. Oke. Jadi Bapak apa langkah-langkahnya? Langkahnya ya proses hukum jalan terus karena kita bukan dalam arti menghalangi usaha apa yang dikatakan Pak Wamen tadi. Saya datang ke sini cuman pengen janjinya ingin menyerahkan ijazah. Kita hadir di sini sebagai perwakilan pemerintah bahwa dunia usaha, pemerintah dan masyarakat saling bahu-membahu dalam rangka membangun negara ini. Tapi beliau sudah janji sama Pak Iwan Patah akan ke sini ke kantor beliau. Ternyata Pak Iwan Patahnya dibohongi dia. Yang mana kita Pak? Ya kan. Tapi ada indikasi mereka lari ke luar negeri Pak. Ya, saya nggak tahu. Tapi dia ke Kuala Lumpur kata pengacaranya iya. Mungkin ada sesuatu Pak yang ditutupin. Kalau sesuatu nanti biar pihak kepolisian yang mendalaminya. Itu tindakannya seperti apa nanti? Tindakan secara hukum tentu Pak Polisi nanti tanya Pak Polda. Ini Pak Dir. Tindakan operasionalnya? Pak Dir. Tindakan operasional. Pak Dir. Pak Dir nanti dari kepolisian. Ya, untuk penegak hukumnya ada. Ya Pak Dir. Ya. Kalau soal perizinan saya tadi sudah ngomong sama Pak Snaker Kota Pekanbaru karena ini izinnya Kota Pekanbaru. Saya sudah telepon Pak Agung sebagai wali kota bahwa tolong dicek benar di luar kebiasaan tidak ada perusahaan yang melakukan praktek-praktek seperti begini, maka dicek betul izinnya supaya tidak terulang kembali. Rakyat merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Bisnis berjalan dengan baik. Kita ini tripartit butuh pengusaha, rakyat, pemerintah. Pemerintah itu pemegang regulasi. Ya, rakyat ini orang yang mencari manfaat. Ya, sama dengan dunia usaha juga begitu, mencari manfaat.
Ternyata ini tidak boleh dirugikan, harus ada pemerintah. Pemerintah inilah, saya hadir di sini sebagai pemerintah supaya dunia usaha merasa terbela, rakyat juga merasa terbela. Ternyata saya ingin membela sama Pak Wamen tadi, kami ingin bersama-sama menyerahkan ijazah umpamanya di sini, ternyata beliau nggak ada. Janji sudah datang sama Pak Bata dari DPRD. Saya Ini ada para penegak hukum. ada. Nah mungkin tanggapan dari Pak Badin gimana? Ada laporan dari Pak Wamen. Pak Gubernur, memang benar dari minggu lalu setelah kita mengambil dari teman-teman masyarakat untuk melaksanakan memang deadlock. Jadi kami putuskan untuk ambil alih hal ini dan kita minta pada kuasa hukum untuk buat laporan pengaduan ke Polda dan kita tangani dari minggu lalu. Jadi sudah ada 5 orang yang punya keterangan, khususnya dari pegawai yang sudah resign dari tahun 2019. Ya. Memang permasalahannya di awal ada terkait masalah ijazah. Dari 4 orang ini kita sudah mendapatkan bukti dokumen serah terima ijazah dari pekerja kepada perusahaan. Memang yang lain kita belum dapatkan. Tapi kita tidak hanya berkaca atau fokus ke masalah ijazah saja. Kita juga akan mendalami terkait dengan tindak pidana ketenagakerjaan yang lain. Antara lain terkait dengan ada indikasi gaji yang di bawah UMK. Kemudian yang kedua adanya jam kerja yang melebihi batas ketentuan dan tanpa ada uang lembur. Yang ketiga terkait dengan ada kemungkinan tidak didaftarkannya kerja ini BPJS Ketenagakerjaan. Kita masuknya di situ juga. Jadi lepas dari jasa nanti kita masuk ke pidana yang lain di dalam undang-undang kerjaan untuk menjerat pengusaha travel ini. Kapan dipanggil? Hari ini sebenarnya kita memanggil staf dari PT Channel yang menerima dokumen ijazah pada saat para pekerja itu mendaftarkan diri ke perusahaan ini. Informasi dari penyidik kami hari ini belum memiliki panggilan, nanti akan undang kembali. Setelah alat bukti lengkap baru kita akan panggil ke pengusahanya. Mungkin dari Pak Wamen sedikit. Ini udah 2 kali kok. Dua kali. Namanya Pak? Apa? 2 kali. 2 kali kesini. Ini seleknya namanya. Dosa dulu, dosa di Bapak Nasi lagi. Udah. Kita ada capek. Coba. Ini yang kedua kali ini. Iya. Jangan dong. Ini Pak. Siap. Ada Pak Bir. Bu, kita ke DPRD lagi yuk. Ya. Ini korban kota tadi. Itu orang tuh udah bohongin bapak tadi. Dia katanya kerja 5 bulan sini kan. Dia tuh lama dia kerja sini tuh Pak. Dia udah lama dia kerja sini tuh Pak. Bohong dia itu. Lama dia kerja sini tuh Pak. Kalau di atas saya Ibu hak anaknya terkait jasanya harus terpilih. Ya, saya datang Kita harus dengan baik sama ini orang ini licik, orang informasi dari banget ya, licik dan keji. Gitu loh. Ya, Ibu doa aja. Pokoknya ada Pak Gubernur, siang, terus hari ini ada wakil rakyat. Ini berpihak banget nih. Apalagi perintah Pak Prabowo dekat dengan rakyat, bekerja untuk rakyat dan bersama rakyat. Hari ini apa yang saya lakukan ini bentuk perintah dari Presiden kita, Bu. Ya, kalau di DPRD, yuk kita ke DPRD. Kalau dia kayak gini terus, ya dia masih bekerja Pak. Bagusnya disegel dulu. Tidak. Segel di tempat ini. Karena iya, Jadi kalau itu karyawan tertekan loh Pak. Ya, banyak yang lain. Maka saya tadi sama Pak Wamen berjanji. Yang pertama saya petani dari Bapak Ebaran itu. Yang kedua juga Pak Teguh terkait tentang Pak Bir termasuk Bapak kan, kita nggak dalam posisi ini nih ya. Tidak kalau Bapak bosan ada Buka aja. kalau tekan di sini buka ya. Sampaikan aja asal ada Pak Wamen keluarnya. Mana tahu, jangan ditutupin. Iya. takut itu Pak. Ya, takutnya disegel nampak sama kami Pak. Ya, keluarga dan masyarakat sekian. Itu
5 bulan sama Pak Mumin. Pak Mumin aja bohongin. Pak Wamen kesel sampai tadi lama nunggu. Kesel banget. Jawabannya kesel banget. Sudah 2 kali Pak Wamen. Jangan dorong. Jangan dorong. Jangan dorong. Pak Wamen kasih step sedikit. Apa? Tanya wali kota sini ya, karena itu kan domainnya eksekutif khususnya wali kota di Baru ya. Selain beliau aja, mereka yang bisa melakukan tindakan itu ya. Kalau saya yang jelas, saya sudah perintahkan Dinas Tenaga Kerja, pengawas untuk melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi unsur pidananya. Jadi kalau seandainya ada unsur pidananya, langsung. Kalau mereka merasa punya backingannya kita tabrak. Ya, karena ini perintah presiden itu jelas, presiden kita dekat dengan rakyat, bekerja dengan rakyat, bersama rakyat. Itu perintahnya. Terima kasih. Pak, ada dugaan oknum yang terlibat Pak dalam kasus ini? Saya nggak tahu loh ada oknumnya. Kalau seandainya ada backing, ya kita berharap backingnya keluar nih. Kita berharap backingnya nongol. Ya kita tabrak backingnya sekalian. Kalau ya, di Senaker sendiri gimana Pak? kalau ada Dinasker ya, khususnya nih saya tegaskan, kalau ada dari Dinas Tenaga Kerja yang bermain-main dalam hal ini, kita copot, kita tindak. Ya, itu. Ini pelaku usaha, posisi kita tidak membatasi mereka. Kita hanya ingin menegakkan norma-norma terkait ketenaga kerjaan. Kemudian kita memediasi, misal ada problem industri terkait hubungan kerja yang kurang bagus, kurang harmonis, ayo kita selesaikan dengan cara dialog. Ini kan tugas kita harus menjadi jembatan komunikasi yang baik antara negara dan warga negaranya dan pengusahanya. Jadi disampaikan Pak Gubernur tripartit itu penting. Kayak gitu kira-kira. Oke. Kita Ya, tadi langsung dicek ya. Kita ke Gubernur. Kata Gubernur Pak. Siap.